Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang kasih Tuhan. Salam, kita bertemu di pagi hari ini melalui ibadah online kita. Kita akan mulaikan ibadah kita nyanyikan satu pujian. Engkau Tuhan yang setia. Padamu
dan pujian ketika jalanku berkabut. pujian, bilakah ku pandang wajahmu.
diam di sana. Kita nyanyikan pujian ini dari atas. Bilakah ku pandang wajahmu, bilakah ku pandang wajahmu di dalam kemuliaan Bapa surgawi. Rinduku hausku akan dirimu, bilakah ku di sana selamanya. Bilakah usai pelayananku, ketika di depan tata sucimu, kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah ku di sana selama kau janjikan. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tatamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudusmu, sujud menyembah samanya. Rinduku hausku, bilakah ku diam di sana. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tatamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudusmu, sujud menyembah samanya. Rinduku hausku, bilakah ku diam di sana. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya Tuhan akan memberkati kita semua melalui ibadah raya pada pagi hari ini, tanggal 10 bulan Mei 2020. Dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur pasal yang ke-65 ayat yang kedua dan ketiga, berbunyi demikian: Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Melalui ayat pembacaan ini, kita semua diarahkan oleh firman Tuhan ini, bahkan Tuhan pun merindukan setiap kita sebagai umat pilihannya,
sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia, kita harus tetap mengucap syukur. Dengan kata lain, sampaikan firman Tuhan hari ini, mengapa kita harus mengucap syukur? Hal-hal apa saja yang harus kita naikkan, ungkapkan syukur kita kepada Tuhan? Di dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-20, nyatakan bahwa ucaplah syukur senantiasa dalam segala hal dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Lanjut lagi dalam Tesalonika 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pembacaan beberapa ayat firman Tuhan ini mengajarkan, menganjurkan kepada kita semua agar kita mengucap syukur senantiasa dan dalam segala hal. Mengucap syukur baik dalam keadaan suka maupun duka. Khususnya kita menghadapi situasi, kondisi dan keadaan di hari-hari ini. Dunia membuktikan, bahkan juga kita yang tinggal di negeri kita ini, Indonesia. Bahkan khususnya kita yang berada di kota Jakarta. Rasanya berat untuk kita mengucap syukur. Kalau hal-hal yang dikatakan kita menerima berkat, dapat berkat, ya, lalu doa kita yang kita naikkan selalu Tuhan jawab, dan ekonomi kita, keuangan kita juga kita merasa aman-aman saja. Hal-hal tersebut kita bisa menaikkan, memanjatkan syukur kita kepada Tuhan. Bagaimana seandainya dalam hal keterpurukan yang kita hadapi, bisakah kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan? Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, khususnya jemaat-jemaat Tuhan yang kasihi, yang bernaung dalam Gereja Bethlehem GB Borpanas atau GB Borpanas, marilah kita senantiasa kita hidup di dalam Tuhan. Dan yang kita akui dan kita percaya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh-sungguh Dia memperhatikan setiap kehidupan kita. Karena itu kalau kita dianjurkan melalui pembacaan kitab Efesus maupun 1 Tesalonika, inilah tulisan dari Rasul Paulus bagi umat Tuhan di dalam zamannya Rasul Paulus, dan kita pun pada hari ini. Ayat yang sama yang kita baca menganjurkan kepada kita sekalian juga untuk kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam tulisan Rasul Paulus, kitab Efesus maupun 1 Tesalonika, membuktikan dia bukan hanya rasul yang sungguh-sungguh mengalami dalam zaman zona nyaman ataupun dia mengalami hal-hal yang sangat menyenangkan bagi kehidupannya, tetapi membuktikan Rasul Paulus banyak menghadapi penderitaan dalam masa pelayanan dia sebagai rasulnya Tuhan. Dia berkata dalam akhir hidupnya, ada duri dalam dagingku, yang membuktikan bahwa penderitaan yang dia telah lewati. Di dalam Galatia pasal 2 ayat yang 20 pun dia mengatakan bahwa dalam tulisannya, hidupku bukannya aku lagi, di hidupku Kristus yang hidup di dalam hidupku ini yang dia jalani. Membuktikan dia telah diubahkan, kehidupan yang lamanya telah mengalami perubahan oleh pimpinan Roh Kudus dalam kehidupannya, sehingga dia menganjurkan kepada kita sekalian pada pagi hari ini, dimanapun saudara berada, di rumah masing-masing pun, kalau kita meyakini, kita mempercayai bahwa firman Tuhan dapat menjangkau dimanapun keberadaan kita, tidak menjadi batasan. Kuasa Tuhan Roh Kudus bisa menjangkau kehidupan kita.
walaupun kita mengalami tempat yang berbeda-beda. Oleh karena itu sesungguhnya melalui firman Tuhan pada saat pagi hari ini, hal apa sajakah? Sesungguhnya beberapa hal yang harus kita pahami dan kita harus mengetahui bagaimana kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Alasan yang utama dan terutama mengapa kita mengucap syukur kepada Tuhan, hal yang pertama, bukan hanya karena berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima dan kita alami dalam pembelaan Tuhan, dalam sakit penyakit kita disembuhkan, itu bagian hal yang lain. Tetapi yang pertama dan utama, kita mengalami pengampunan dosa. Seperti orang kaya yang menerima harta yang banyak, tapi dikatakan jiwanya binasa. Apalah artinya kita memiliki harta yang banyak jika jiwa kita binasa, tidak masuk surga. Oleh karena itu yang patut kita syukuri kepada Tuhan, sebab Dia telah mengampuni segala dosa kita. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-103, Dia yang mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Mazmur pasal 103 ayat yang ketiga dikatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, dosa kita telah diampuni. Dan bukan hanya kita telah diampuni, tetapi keselamatan adalah jaminan bagi setiap kehidupan kita masing-masing. Jadi hal yang pertama, kita mengucap syukur karena Tuhan telah mengampuni setiap dosa kita. Seharusnya kita merupakan orang-orang yang sungguh mengalami berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Karena berkat yang Tuhan telah sediakan buat kita bukan di bumi ini. Dia telah menyediakan berkat di langit baru, bumi yang baru. Sebab itu Bapak sekalian, seharusnya kita harus meresponi akan keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Melalui anugerah Tuhan ini, Tuhan menganugerahkan kepada kita bukan untuk kita mengalami kebinasaan yang kekal, yang sesungguhnya kita akan dimurkai oleh Allah karena dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat. Namun sebaliknya, Tuhan telah menganugerahkan kita pengampunan dosa. Inilah dasar utama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan bukan karena berkat-berkat secara jasmani yang Tuhan telah berikan kepada kita semua, melainkan Tuhan telah mengampuni dosa kita dan menyelamatkan kita dari kebinasaan yang kekal. Hal yang kedua, setelah Tuhan mengampuni kita dan menyelamatkan kita dari api kekal, Tuhan yang sungguh-sungguh hidup, Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kita semua. Dia tidak pernah membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 13, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak mungkin melebihi daripada kemampuan dan kekuatan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sampai ke anak cucu kita meminta-minta kalau kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dalam hidup yang benar. Kebenaran firman Allah membuktikan bahwa kita akan dilindungi Tuhan, akan diperhatikannya. Tuhan sebagai pembela kita, Tuhan sebagai pemelihara kita. Bahkan Tuhan perlindungan kita dan kekuatan di dalam masalah pergumulan yang kita hadapi. Bahkan Tuhanlah penolong kita
dalam kesesakan sungguh sangat terbukti. Inilah hal-hal yang kita yakini bahwa Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus sepatutnya dan selainnya kita mengucap syukur. Karena hal yang kedua, Dia memperhatikan kita dan mendengarkan setiap seruan doa yang kita naikkan kepadanya. Jadi Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang terlelap tertidur, bahkan Dia tidak tuli untuk mendengarkan setiap doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Karena Tuhan tahu persis sekecil apapun juga yang menjadi pergumulan yang kita hadapi, Dia sangat mengetahui. Oleh karena itu dalam setiap membicarakan satu dengan yang lain, dalam segala persoalan pergumulan kita, bahkan suami istri pun tidak mengetahui muatan apa, kandungan apa yang menjadi masalahnya di dalam hatinya. Kita hanya berkata hanya Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu sampai ke batin atau ke sanubari kita, masalah pergumulan yang kita hadapi. Tuhan mengetahuinya sampai sekecil apapun yang menjadi pergumulan yang kita alami. Dia adalah Tuhan yang sangat memperhatikan setiap kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Janganlah membuat kita menjadi orang-orang yang kecewa, karena Tuhan rasanya Dia tidak memperdulikan kehidupan kita. Memang benar kadangkala rasanya Tuhan jauh daripada kita, tetapi sesungguhnya Tuhan dekat dengan kita. Dia hanya sejauh dengan atau jauh hanya selemparan batu. Dia hanya jauh dari sejauh doa kita. Tuhan bisa melakukan hal-hal yang tidak akan kita pernah pikirkan, tidak pernah tersirat dalam hati kita. Tuhan yang sungguh luar biasa. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, mari kita lihat di sana. Waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Kita tidak pernah berpikir sesuatu yang akan terjadi kepada kita, tapi itu bisa terjadi. Oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga yang 11 ya. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11 dituliskan di sana, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya mengatakan apa yang kita pikirkan tidak sesuai apa yang Tuhan pikirkan dalam setiap kehidupan kita. Namun di dalam kehidupan yang kita hadapi di dalam dunia ini, masih banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan, atau yang dikatakan orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Mereka percaya kepada Tuhan. Ketika menghadapi kesulitan, mereka kecewa kepada Tuhan. Mereka kecewa dengan sangat, sehingga mereka mogok. Ada aksi mogok untuk tidak lagi mau datang kepada Tuhan. Mereka melakukan aksi mogok, bahkan mereka marah besar kepada Tuhan, sehingga mereka tidak lagi mau datang beribadah kepada Tuhan. Jangankan beribadah, doa pun saja sudah tidak lagi mau mereka melakukannya. Apakah hal tersebut yang saya katakan tadi, di luar kita masih banyak orang-orang yang mengalami kekecewaan karena Tuhan tidak memperhatikan masalah pergumulan hidup mereka? Apakah kita pun bagian dari antara mereka semua?
Marilah kita belajar firman Tuhan supaya kita makin didewasakannya. Melalui kebenaran firman Tuhan kita dapat diubahkan. Melalui kebenaran firman Tuhan kita makin dapat didewasakan. Bahkan kita mengerti bahwa orang-orang yang sudah dewasa itu tidak lagi apa yang dia minta langsung diberikan oleh Tuhan. Seolah-olah rasanya Tuhan jauh, tetapi Tuhan itu dekat dengan kita. Maka sebab itu kita biarlah Roh Kudus memimpin setiap kehidupan kita, supaya kita mengerti kehendak Allah Bapa di sorga. Kehendak Bapa di sorga yang kita harus lakukan setiap hari demi hari, dan bukan kehendak kita yang kita lakukan dalam setiap aspek kehidupan kita. Hal yang ketiga, alasan yang ketiga atau alasan yang lain mengapa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yang ketiga merupakan bagian yang terakhir dari penyampaian firman Tuhan. Yang ketiga, di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang keempat. Yesaya 43 ayat yang keempat. Ini merupakan hal yang tidak bisa diberikan atau tidak bisa diucapkan oleh orang-orang di luar Tuhan yang kita sembah atau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Hal yang ketiga, alasan kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena kita berharga di mata Tuhan. Dan kita adalah mulia. Kita ciptaan yang mulia dari ciptaan Allah yang lain. Dan bahkan dikatakan ayat ini pun bahwa selain kita mulia, Dia mengasihi kita semua. Melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, bukti kasih Allah kepada kita manusia yang berdosa ini. Membuktikan dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang terakhir sekali, mengapa kita mengucap syukur kepada Tuhan? Mazmur 136 ayat yang pertama. Hal-hal yang Allah perbuat bagi setiap kehidupan kita itu telah terwujud nyata dalam setiap kehidupan kita selama kita hidup di bumi ini. Tuhan tak pernah meninggalkan kita semua, tak pernah kecewa. Ada pujian berkata, tak pernah kecewa mengiring Yesus. Selama kehidupan kita, kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, kita tak akan pernah mengalami kekecewaan. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita semua. Walaupun rasanya terlambat pertolongan Tuhan, tapi tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kita. Mazmur 136 ayat pertama katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita sebagai umat yang percaya, kita pun harus membukti nyatakan kita setia kepada Tuhan. Ada janji Tuhan, ada jaminan Tuhan yang akan diberikan kepada kita semua. Kalau kita setia sampai akhir, Wahyu pasal 20 katakan, kita akan menerima mahkota kehidupan.
dari rahasia ucapan syukur ini ada kandungan berkat yang Tuhan telah sediakan buat kita sekalian. Mengucap syukur dalam segala hal, inilah merupakan kehendak Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita mengucap syukur walaupun rasanya kita belum diberkati oleh Tuhan. Kita mengucap syukur walaupun keadaan kondisi kita ditinggalkan oleh orang lain. Sebab Tuhan tidak hanya memberikan kita karunia berkat, tapi Tuhan pun juga memberikan kita karunia penderitaan. Jangan hanya kita mengucap syukur hal-hal yang baik, hal-hal yang secara manusiawi kita hidup di bumi ini berkat secara jasmani, tapi terimalah dan mengucap syukurlah juga di dalam penderitaan yang Tuhan Yesus derita selama hidup dia di bumi ini. Perjalanan dari Yerusalem sampai ke Golgota, ke Yerusalem. Mari kita semua merenungkan akan kebesaran Tuhan yang mengajarkan kita supaya kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun kita mengalami rasanya di dalam 2-3 bulan ini masih ada persyaratan yang kita harus ikuti untuk kita tidak dapat berkumpul bersama-sama. Ada jaga jarak, distancing sosial dan lain sebagainya. Tapi percayalah, Tuhan yang menyatakan kuasanya bagi bangsa-bangsa lain, Tuhan pun juga akan melakukan hal yang sama kepada kita sekalian, supaya kita tetap dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan kita mengucap syukur, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya bagi kita semua. Mari saudara kita berdiri semua. Kita belajar satu pujian untuk kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab patutlah kita harus mengucap syukur. Sebab perbuatan Allah yang begitu luar biasa kepada kita sekalian. Bukan hanya hal-hal berkat yang kita rindukan, berkat secara jasmani, tapi sesungguhnya kita harus merindukan berkat secara rohani. Berkat kehidupan kekekalan yang harus kita rindukan. Kita percaya kita hidup di bumi ini hanya menumpang, hanya sementara. Tapi di sorga atau di langit baru, bumi yang baru, kita akan mengalami kehidupan kekekalan di sana. Belajar satu pujian, Kau Allah yang setia. Kalau rapnya, dengan apakah ku balas? Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selama
Bapak Ibu sekalian, dengan apakah kita dapat membalaskan kebaikan? Dia telah memberikan anaknya, putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus, untuk memberikan kita keselamatan melalui pengampunannya, memperdamaikan kita dengan Allah Bapa di sorga, supaya kita layak berkenan kepadanya. Kita yang semestinya mendapat hukuman masuk dalam dapur api yang kekal, tetapi melalui kematian Tuhan Yesus Kristus, melalui kehidupannya, Dia sebagai jalan kebenaran buat kita untuk tembus masuk dalam kerajaan surga. Karena itu kita patut bersyukur kepadanya dengan segala kebaikan yang Tuhan telah berikan kepada kita semua. Kita patut menyembah Dia, mengagungkan Tuhan di atas segala Tuhan yang ada di bumi ini. Karena dengan sungguh-sungguh kita menghayati setiap kehidupan kita, sekalipun rasanya kita menghadapi ujian, menghadapi pergumulan yang sangat berat, kalau kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan yang tidak terlihat dengan mata jasmani kita, tetapi sesungguhnya Tuhan melalui Roh-Nya ada dalam setiap kehidupan kita. Dia pasti menolong kita tepat pada waktunya, sebab waktunya Tuhan adalah baik dan indah adanya. Mari kita sungguh-sungguh saudara sekalian, Bapak Ibu saudara yang ada di rumah masing-masing, apapun yang menjadi pergumulan kita di hari-hari ini, yang belum tuntas masalah virus corona ini, mungkin kita takut tidak berani keluar dari rumah kita, karena kita takut virus mengenai kehidupan kita. Tapi percayalah, setiap orang yang mengucap syukur kepada Tuhan, dia dapat bersuka cita, dia dapat senantiasa melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Hal-hal yang terbaik yang Tuhan perbuat bagi setiap kehidupan kita semua. Pada saatnya nanti, kalau Tuhan yang menghendaki, kita dapat kembali berkumpul bersama-sama, dapat beribadah di gedung gereja yang Tuhan tetapkan buat kita semua. Mari kita akan pujian dengan sekali lagi dan sungguh-sungguh kita angkat remnya saja. Dengan apakah ku balas segala kebaikan? Dengan apakah ku balas, amin, segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Dengan kerinduan kami Tuhan, tetap mengucap syukur kepadamu selama masa hidup kami ada di bumi ini. Kami mau menyembahmu Tuhan, memberikan kami kesempatan untuk menyembah dalam roh dan kebenaran di bumi ini. Inilah yang merupakan persiapan kami Tuhan ketika kami nanti bersamamu di surga. Di sana pujian penyembahan yang akan kami naikkan bersama-sama dengan para malaikat-Mu Tuhan, menjamah setiap umat-Mu Tuhan, menjamah mereka di rumah mereka masing-masing, yang jauh maupun yang dekat dari kami yang ada di Cilincing ini Tuhan. Engkau berkati mereka semua Tuhan.
Di dalam ketakutan mereka Engkau hiburkan, mereka berikan Engkau haleluya Tuhan, sukacita Tuhan. Di dalam Tuhan berkat yang Tuhan telah berikan, mereka juga dapat Tuhan mempergunakan segala berkat yang Tuhan berikan kepada mereka Tuhan, untuk memuliakan Engkau Tuhan. Baik dalam keadaan susah maupun suka maupun duka, di dalam keadaan diberkati maupun belum diberkati, Engkau menginginkan kami tetap mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Sebab ini merupakan kehendak Allah Bapa di sorga melalui Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkatilah mereka semua Tuhan. Mungkin ada yang sakit di antara kami, Kau jamah dengan kuasa. Mungkin ada yang dirumahkan karena perusahaan yang mereka bekerja telah tutup Tuhan. Berkati mereka semua. Engkau buka jalan Tuhan, supaya di masa-masa kemudian hari itu mereka dapat pekerjaan kembali Tuhan. Berkati saudara kami yang lain Tuhan, yang mungkin juga Tuhan dalam masa-masa kekhawatiran, kecemasan. Tuhan, Roh Kudus mau menghibur mereka semua Tuhan, dimanapun kami berada. Terlebihnya Tuhan, kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang ada di GBI Panas. Seluruh hamba Tuhan, supaya mereka tetap Tuhan mempunyai spirit, mempunyai semangat gairah untuk tetap melayani pekerjaan Tuhan. Walaupun kami tidak melayani di gedung gereja, tapi Engkau tetap dengan kebijaksanaan dan kecerdasan-Mu Tuhan, memberikan kami kesempatan untuk melayani secara online, secara Tuhan melalui YouTube, maupun juga Tuhan ada gereja-gereja yang melakukan dengan live streaming Tuhan. Berkati dengan sarana fasilitas ini Tuhan, untuk tetap memberitakan suara kebenaran-Mu ya Tuhan, bagi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati juga Tuhan seluruh sedang jemaat-Mu yang ada di GBI Panas Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, berkat jasmani maupun berkat secara rohani yang Kau telah sediakan buat kami sekalian. Dengan kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan tetap senantiasa kuasa-Mu tidak pernah berubah terus sekarang bahkan selama-lamanya. Tuhan memberkati ibadah kami pada hari ini Tuhan, dengan penuh sukacita, dengan rasa damai sejahtera yang kami alami Tuhan, sebab Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita percaya Tuhan telah memimpin ibadah kita pagi hari ini. Di akhir bagian kita Bapak sekalian diberikan kesempatan memberikan persembahan maupun perpuluhan Bapak sekalian melalui transfer dengan nomor rekening yang tertera di hadapan Bapak sekalian yang telah ditayangkan di HP maupun di televisi melalui YouTube, dan juga bisa langsung memberikannya ke pihak gereja atau kelompok-kelompok wilayah Cilincing, yang baru juga wilayah yang lain. Akhirnya saya percaya bersama Bapak sekalian, Tuhan pasti memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan akhiri pertemuan kita, undang kita berdiri semua. Dan satu pujian kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang sungguh luar biasa. Hanya ingin menjadi bersama-sama dengan jika besar ajaib Tuhan.
kami bersyukur ya Tuhan, keajaiban dan kebesaran-Mu telah memimpin ibadah kami pada hari ini. Dan pagi hari ini walaupun secara online kami percaya kuasa-Mu, berkat-Mu melimpahkan setiap kehidupan seluruh anggota jemaat GBI Panas dimanapun mereka berada Tuhan, jauh maupun dekat. Kami percaya kuasa-Mu tetap menjaga setiap kehidupan kami. Berkati mereka semua apapun yang telah mereka lakukan, memberikan persembahan maupun perpuluhan untuk pekerjaan Tuhan yang ada di GBI Panas, untuk menerima dengan sukacita dapat dipergunakan untuk biaya operasional gereja yang ada di Panas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pasti Tuhan akan mengembalikan berkat-Mu yang sungguh luar biasa itu kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan, sehingga yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lama dapat dikuatkan, yang susah dihiburkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau takkan membiarkan kami Tuhan sampai jatuh tergeletak, sampai tangan Tuhan yang penuh kasih untuk menopang setiap kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memberikan kami segala berkat-Mu yang sungguh luar biasa, berkat di bumi ini, bahkan berkat yang di sorga yang Kau telah janjikan buat kami sekalian. Karena itu Bapak sekalian, Engkau arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Bapa di sorga, anugerahnya yang begitu besar buat kita sekalian, melalui kasih yang sempurna dalam Kristus Yesus, di dalam pimpinan penyertaan pertolongan oleh Roh Kudus, mulai pada hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.